Saudara-saudara, khotbah akan didasarkan pada bacaan Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel pasal yang ke-37 saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan melingkupi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging kepadamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah ya anak manusia. Katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan." Saudara-saudara, apakah Anda familiar dengan nama ini? Daniela Tracy. Saya yakin sebagian orang tidak pernah mendengar nama ini sebelumnya. Mungkin 1-2 orang pernah mendengar nama Daniela Tracy. Ia, saudara-saudara, adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit yang ada di Italia. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di ruang ICU. Di tengah bencana wabah COVID-19 yang melanda Italia juga. Yang mengejutkan adalah saudara-saudara, suatu kali ia menemukan dirinya positif terkena COVID-19. Sungguh malang tidak bisa ditolak sebagai perawat, kemudian dia harus mengkarantina dirinya sendiri. Tetapi yang lebih mengejutkan, saudara-saudara, yang menyebabkan namanya menjadi pemberitaan di berbagai media adalah ketika
ia mengkarantina dirinya sendiri, ia memutuskan kemudian untuk mengakhiri kehidupannya sendiri. Saudara, ketika saya membaca berita bunuh diri dari seorang perawat ini, saya menyadari dan saya termenung untuk memikirkan betapa rapuh manusia. Manusia itu rapuh jasmaninya, walaupun kelihatan kuat, walaupun kelihatan sehat, virus yang tak terlihat oleh mata itu menyerang dan juga bisa menghancurkan tubuh jasmaniah ini. Manusia itu juga rapuh mentalnya, saudara-saudara. Coba Anda bayangkan pada saat seperti ini, mulai dari presiden sampai rakyat jelata dari seluruh penjuru negeri ini, bahkan dari seluruh penjuru dunia, dibuat gentar oleh virus yang tak terlihat oleh mata itu. Ya saudara-saudara, Anda dan saya hari-hari ini harus mengakui kerapuhan kita. Bahkan sebelum virus itu mengenai tubuh kita misalnya. Ketika kita mendengar kabar duka tentang teman, kerabat, seorang pendeta atau hamba Allah yang lain yang meninggal gara-gara wabah ini, mental kita down saudara-saudara. Beberapa orang berkata dia mengalami breakdown, artinya pecah di dalam. Stres dan depresi, bahkan sebelum virus itu menyentuh kehidupan kita sendiri. Ya saudara-saudara, kita hidup di dalam situasi yang membuktikan betapa rapuh hidup manusia personal, juga betapa rapuh secara global perekonomian yang ada. Mana-mana tempat sekarang sepi, penerbangan banyak ditutup, ekonomi tidak dapat berjalan seperti biasanya. Bahkan warung-warung yang kecil pun mulai ditutup, saudara-saudara. Kita tahu kita menjadi sangat rapuh di hadapan ancaman virus yang bahkan tak terlihat oleh diri kita itu. Dan di dalam kerapuhan dan ketidakberdayaan kita, adakah harapan yang tersisa? Di tengah mewabahnya virus ini, dari mana kekuatan untuk bertahan itu ada? Kalau kita tidak melihat secercah harapan di ujung jalan yang entah kapan, kekuatan apa yang membuat kita mampu bertahan? Barangkali seperti Daniela Tracy, orang-orang yang tidak melihat pengharapan ada di depan, bisa hidup di dalam keputusasaan, ketidakberdayaan, dan bahkan memikirkan hal yang lebih buruk lainnya. Saudara-saudara, ketika kita membaca Yeskiel pasal yang ke-37, sebenarnya yang menjadi latar belakang adalah kondisi umat Israel yang ada di tempat pembuangan. Mereka sudah kalah berperang, mereka sudah ditawan, mereka sudah dibawa keluar dari tanah kelahiran mereka hidup dalam penawanan. Mereka tidak berdaya dan tidak punya pengharapan sama sekali. Dan di dalam situasi seperti itu, Alkitab mencatat di ayat yang pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling, sungguh amat banyak bertaburan. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Saudara, sang Nabi Yeskiel dibawa Allah untuk melihat sebuah penglihatan ini. Sebuah lembah, tempat di mana biasa terjadi pembantaian. Yang menang membantai yang kalah dan jenazah dibiarkan begitu saja. Hingga burung-burung pemakan bangkai akan datang menghabisi sisa-sisa yang ada. Dan tulang-tulang itu menjadi kering, tidak dikuburkan. Itulah situasi Israel di mata Tuhan. Itulah situasi Israel di mata sang Nabi. Sebab di ayat 11 Tuhan berkata kepada sang nabi, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Gambaran tulang-tulang yang ada di lembah
adalah gambaran ketidakberdayaan dan bahkan kematian Israel. Seperti prajurit yang kalah terbantai habis dan bahkan tidak ada lagi yang menghormati jenazah atau tubuh mereka. Tulang-tulang mereka menjadi sangat kering. Saudara, kenapa sang nabi dibawa ke tempat ini dalam sebuah penglihatan oleh Tuhan? Sebab Tuhan ingin berkata, sebab Tuhan ingin bersabda. Lalu mulailah dialog antara Tuhan dan sang nabi di ayat yang ketiga. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Tuhan ingin memperlihatkan ketidakberdayaan, sekaligus Tuhan ingin memperlihatkan kekuatan dan kuasa-Nya. Dan adegan selanjutnya adalah Tuhan mengajar sang nabi untuk bernubuat, untuk berkata kepada tulang-tulang itu. Dan firman yang dikatakan oleh sang nabi membuat tulang-tulang itu berderak-derak, bertemu satu dengan yang lain, dan tumbuhlah urat, daging, dan kulit. Ketika sang nabi berkata, mengatakan sabda Tuhan, mujizat terjadi, tulang yang mati itu bersatu, tumbuh daging, urat, dan kulit, saudara-saudara. Sungguh sebuah pemandangan yang luar biasa, apa yang mustahil ternyata mungkin oleh kekuatan firman. Dan bagian kedua dari penglihatan ini adalah ketika Tuhan meminta agar sang nabi bernubuat, berkata, mengatakan firman agar hidup itu muncul kembali. Dan sang nabi pun berkata dan bersabda, dan nafas hidup itu muncul kembali. Ayat ke-10 mencatat, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang besar. Dari tulang, dari kematian menjadi sebuah kehidupan. Dari tulang yang tak berdaya menjadi prajurit yang perkasa. Dan itu terjadi karena kuasa dari sabda. Kuasa dari perkataan Allah yang menghidupkan itu. Saudara-saudara, bukanlah penglihatan ini seharusnya mengingatkan kita bahwa firman-lah yang memberi kehidupan. Kitab Kejadian mencatat bahwa ketika belum ada segala sesuatu, Allah bersabda, maka segala sesuatu itu ada. Segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh sabda, oleh perkataan Allah itu. Sabda itu menciptakan, sabda itu memberi kehidupan. Bukankah kitab pertama dari Alkitab kita menegaskan itu, saudara-saudara? Demikian juga untuk diri kita, Tuhan membentuk kita dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, dan jadilah manusia seperti kita. Tidak heran bukan ketika Yesus pernah berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, namun dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita ditopang, saudara-saudara, bukan oleh makanan yang kita makan sehari-hari. Kita ditopang bukan hanya oleh vitamin yang kita minum sehari-hari. Kita ditopang juga oleh firman Allah itu. Dan di balik hidup jasmani yang kini kita banyak khawatirkan. Kita makan makanan yang lebih sehat, kita minum vitamin lebih banyak. Ada dimensi kehidupan rohani yang harus kita beri makan oleh kekuatan firman Allah, bukan? Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tanpa firman, saudara-saudara,
hidup kita hanya ditopang oleh makanan jasmani. Tanpa firman, hidup kita hanya ditopang oleh pikiran kita. Tanpa firman, hidup kita hanya ditopang oleh pengalaman kita. Tanpa firman, hidup kita hanya ditopang oleh kekuatan kita. Dan semua yang ada pada diri kita, ada batas kekuatannya. Dan ketika pergumulan itu melampaui batas daya tahan pribadi kita, hancur dan pecah jiwa kita. Saudara, saya masih mengingat Mei tahun 88, saya hadir melayani di Jakarta sebagai seorang mahasiswa praktek setelah peristiwa kerusuhan itu terjadi. Dalam masa-masa praktik pelayanan itu, saya berjumpa dengan dua keluarga, saudara-saudara. Mereka tinggal berhadapan, dua-duanya sama-sama mengalami penjarahan, pembakaran, dan kehilangan harta benda mereka. Dan 1-2 tahun yang lalu, saudara-saudara, saya ketemu dengan anggota keluarga dari yang pernah saya kunjungi. Ketika ia mengenali saya seusai kebaktian, ia menarik tangan saya lalu dia berkata, barangkali Pak Wahyu tidak ingat bahwa pada masa itu Bapak mengunjungi rumah saya dan juga rumah kenalan kami yang ada di seberang rumah Lalu dia berkata, memang ya Pak, orang kalau enggak punya Tuhan, enggak hidup dalam firman, enggak akan punya kekuatan. Mendengar kalimat itu saya menyahut, maksud Bapak? Lalu ia menjelaskan saya yang Bapak kunjungi itu, sayangnya terlalu percaya pada dirinya sendiri. Tidak mau hidup oleh kekuatan Allah. Tidak mau menyandarkan dirinya pada firman dan bahkan menolak untuk beribadah setelah peristiwa yang malang itu. Selalu mengatakan pada dirinya, aku kuat, aku sanggup, aku mampu. Tetapi ya mohon maaf Pak Wahyu. Setelah peristiwa itu ia depresi berkelanjutan sampai akhir hidupnya. Tak pernah dipulihkan. Jiwanya tertekan. Ia menarik nafas panjang lalu berkata, sungguh berbeda dengan yang ada di seberang rumah yang kali itu juga Pak Wahyu kunjungi, bukan? Ia bisa bangkit lagi, ia ke gereja lagi, ia melayani lagi. Dan kekuatan firman itu yang saya lihat menopang kehidupannya. Ia dipulihkan Pak. Beda 180 derajat dengan saya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan membuat kita tidak sendirian dalam pergumulan. Firman yang sama yang menciptakan dunia ini, firman yang sama yang menghidupkan yang sudah mati di lembah, adalah firman yang memelihara hati dan pikiran kita, bukan? Pemazmur pernah berkata firman itu pelita dan terang bagi jalannya. Betapapun hebat kita, betapapun berpengalaman kita, betapapun kita punya segala sesuatu, tanpa firman kita akan tersesat di tengah pergumulan. Tanpa firman kita tidak punya kekuatan ketika ketidakpastian datang menghampiri hidup kita. Bersandarlah pada firman itu. Apalagi bagi kita orang percaya, kita pernah mendengarkan kalimat ini, bukan? Yohanes pernah mengatakannya,
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu bukan hanya di atas, tetapi dia telah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kristus yang taat sampai mati, bahkan di atas kayu salib, karena dia mengasihi kita. Saudara-saudara, situasi yang kita hadapi makin lama akan makin terasa berat. Kita nggak mungkin kuat. Kita nggak mungkin tabah. Kecuali Sang Firman yang telah menjadi manusia itu menyertai kita. Dan bukankah Ia yang pernah berjanji kepada kita, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kenapa Ia perlu berjanji untuk menyertai? Karena Dia tahu Anda dan saya tidak mampu berjalan seorang diri. Sampai kapan ini berlangsung, saudara-saudara? Kita hanya punya prediksi. Bagaimana kita bisa mendapatkan rejeki dalam situasi seperti ini? Kita pun tak punya jawabannya. Bagaimana dengan saudara kita yang sakit terkena virus COVID-19 ini? Dan barangkali kabar duka sudah menyapa keluarga besar kita, dan kita tak berdaya. Bagaimana dengan masa depan anak-anak nanti ketika mereka belum bisa bersekolah seperti biasanya? Kita tidak punya jawabannya. Namun ada satu kabar baik di dalam seluruh ketidakmengertian kita. Ada satu kabar baik di tengah segala ketidakberdayaan kita. Ada pengharapan yang akan membuat kita bertahan. Dengarkan ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman itu telah menjadi manusia dan Ia menyertai kita. Ia menggenggam erat kita di saat hidup penuh dengan ketidakpastian. Situasi sulit tak bakal berlangsung selama-lamanya. Sebab yang kekal di dunia hanya satu, Allah dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena itu keputusasaan tidak boleh menjadi kata akhir dalam hidup kita. Stres dan depresi tidak boleh menjadi kata akhir dalam hidup kita. Kristus di dalam kita. Christ in us, the hope of glory. Pengharapan yang penuh kemuliaan. Bahwa Ia bersama kita sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Di dalam hidup yang penuh dengan ketidakpastian, kami bisa saja merasa situasi ini melampaui kekuatan kami. Dan tanpa pengharapan, apalah artinya hidup kami. Tetapi kami bersyukur bahwa firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami.
bukan firman yang disabdakan Allah dari jauh, tetapi firman yang telah menjadi manusia di dalam diri Kristus, yang mati dan menebus dosa kami, yang menyertai kami sampai akhir zaman. Dan kami tahu kekuatan kami bukan pada diri kami, kekuatan kami hanya pada penyertaan Kristus. Dan ketika Kristus menyertai kami, maka tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Amin.